Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagat The Demit, tempat di mana kisah-kisah kelam, perjanjian gelap, dan ritual tumbal menyatu dalam lorong-lorong sunyi dunia lain. Bersiaplah, karena setiap cerita bukan sekadar dongeng. Kadang ia nyata, menunggu giliran untuk kembali menagih janji. Jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan biarkan rasa takut itu merayap perlahan. Ini dia, kisah gelap malam ini. Di sebuah desa yang dikelilingi sawah luas dan bukit berkabut, berdiri sebuah rumah besar bercat putih kusam. Rumah itu milik Pak Artono, pria berusia 50 tahun yang dikenal sebagai orang terkaya di kampung tersebut. Lahan sawahnya luas, toko kelontongnya tak pernah sepi, dan hampir semua proyek besar desa selalu menyebut namanya. Orang-orang menyebutnya dermawan, tapi juga daim-daim berbisik, kekayaan yang gak wajar. Tak ada yang berani bertanya langsung, karena setiap orang yang pernah mencurigainya, entah kenapa, selalu mengalami nasib buruk, jatuh sakit, kehilangan keluarga, atau meninggal dalam kondisi aneh di rumah itu. Pak Hartono tinggal bersama istrinya, Bu Sulasmi, wanita anggun berusia 45 tahun yang saat ini sedang mengandung anak ketiga mereka. Usia kehamilan baru 3 bulan dan belum jelas apakah yang dikandungnya laki-laki atau perempuan. Tapi di mata Bu Sulasmi, itu tak penting. Ia merasa diberkahi setelah belasan tahun hanya memiliki 2 anak lelaki, Joko dan Hadi, anak kembar. Berusia 17 tahun akhirnya ia bisa kembali merasakan kehidupan dalam rahimnya. Kebahagiaan seolah menyelimuti keluarga itu. Namun, tidak dengan Pak Hartono. Belakangan ini, pria itu sering termenung sendiri di teras belakang, memandangi langit malam tanpa suara. Terkadang matanya merah, tangannya gemetar. Sesekali terdengar ia berbicara sendiri, entah kepada siapa. Hingga pada suatu malam, terdengar suara ketukan 3 kali di pintu belakang rumah. Tok, tok, tok. Pak Hartono, yang sudah menunggu sejak petang, segera membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berambut putih panjang, mengenakan jubah hitam, dan membawa tas kecil dari kulit kambing. Tak lain adalah Mbah Dirjo, orang yang telah menemani Pak Hartono dalam dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dunia pesugihan, sudah waktunya, kata Mbah Dirjo, suaranya serak seperti angin kering. Pak Hartono mengangguk. Ia mempersilakan Mbah Dirjo masuk dan duduk di ruang tamu yang lampunya redup. Bau kemenyan sudah memenuhi ruangan, seolah sudah tahu siapa yang akan datang. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Hartono dengan suara lemah. Wajahnya tampak tua, jauh berbeda dari sosok berwibawa yang biasa dilihat orang-orang. Mbah Dirjo membuka tas kulitnya dan mengeluarkan gulungan kain merah yang mulai pudar. Makhluk itu sudah mulai lapar. Dia ingin tumbal, tapi kali ini bukan kambing, bukan lagi orang asing. Pak Hartono menatap Mbah Dirjo dengan tatapan ngeri. Siapa yang dia inginkan? Anak perempuan, sunyi. Angin malam mendesir lewat celah jendela. Daun-daun di luar bergemerisik, seolah ikut berbisik, kalau kau tidak menyerahkannya, hidupmu akan diambil. Perlahan, sakit, dan tidak akan mati dengan tenang. Lanjut Mbah Dirjo. Tenang tapi mengerikan. Pak Hartono menunduk, tangannya mengepal. Napasnya tersendat. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, istriku sedang hamil, dan dokter bilang, kemungkinan besar itu anak perempuan. Mbah Dirjo menatapnya dalam-dalam. Berarti kau sudah tahu jawabannya. Tapi diet masih dalam kandungan itu lebih baik. Bisa diwariskan sejak dalam rahim. Ikatannya lebih kuat, tidak akan bisa lari. Pak Hartono menutup wajahnya dengan tangan. Ia tahu, dari awal ia masuk dalam perjanjian ini, tak ada jalan keluar. Kekayaan yang ia nikmati selama ini datang dengan harga yang harus dibayar mahal. Dan kini, saat tagihannya datang, ia harus memilih anaknya atau dirinya. Dan ia memilih. Malam itu, sebuah ritual kecil dilakukan di belakang rumah. Segelas darah ayam hitam, sehelai kain dari pakaian dalam istrinya, dan doa-doa kuno yang dibisikkan ke dalam kendi tanah liat. Mbah Dirjo mengikatkan benang hitam di sebuah boneka kecil dari jerami, lalu menyematkan sejumput rambut milik Sulasmi, yang diambil diam-diam. Sejak malam ini, bayi perempuan itu sudah menjadi milik mereka. Jika dia lahir, tinggal menunggu waktu untuk diserahkan. Pak Hartono menatap boneka itu dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Takut, bersalah, tapi juga pasrah. Di dalam kamarnya, Bu Sulasmi tidur nyenyak tanpa tahu apa-apa. Tangannya menyentuh perutnya, merasakan kehidupan kecil yang sedang tumbuh. Sementara di luar, makhluk yang tak kasat mata sudah mulai menjilati bau darah keturunan Hartono. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Rumah besar milik keluarga Hartono tampak biasa-biasa saja di mata orang luar. Tapi bagi mereka yang tinggal di dalamnya,
sesuatu mulai terasa berubah. Di pagi hari, Bu Sulasmi sering merasa mual bukan hanya karena hamil, tapi juga karena bau anyir darah yang entah dari mana datangnya. Ia sudah berkeliko memeriksa dapur, kamar mandi, bahkan gudang. Tak ada yang membusuk, tapi bau itu selalu datang, tiba-tiba dan menusuk hidung. Kadang saat ia sedang mencuci piring, kadang ketika hendak tidur. "Mas, kamu nyium bau darah enggak?" tanyanya suatu malam saat mereka berdua sudah berbaring. Pak Hartono menoleh perlahan, menyembunyikan kegugupan di balik wajah datarnya. "Enggak, mungkin cuma perasaanmu." Tapi dalam hatinya, ia tahu makhluk itu sudah mulai mendekat. Bukan hanya bau yang berubah, perilaku anak kembar mereka Yoko dan Hadi pun mulai aneh. Joko yang biasanya ceria kini lebih sering termenung. Hadi yang bercanda kini lebih pendiam. Matanya sering kosong, seperti orang yang baru bangun tidur. Mereka juga mulai mengalami mimpi yang sama. Mimpi tentang bayi menangis di dalam hutan gelap. Dikelilingi sosok-sosok tanpa wajah yang berbisik, "Serahkan dia." "Jok, lu juga mimpi itu?" tanya Hadi suatu pagi. Saat mereka sedang sarapan, Joko menoleh. Wajahnya pucat. "Setiap malam selalu ada suara bayi. Tapi pas gue cari, bayinya udah berdarah-darah." Hadi menelan ludah. "Ini semua karena ayah ya?" Joko tak menjawab. Tapi keduanya tahu ayah mereka menyimpan rahasia kelam. Dan sekarang mereka mulai terlibat. Suka tidak suka, Bu Sulasmi semakin gelisah. Kandungannya memang berkembang dengan baik, tapi ia mulai merasa ada yang tidak biasa. Kadang perutnya terasa dingin seperti es, padahal suhu tubuhnya normal. Kadang bayi di dalamnya bergerak terlalu kencang, seperti bukan menendang tapi menggeliat liar, seperti ada dua tangan kecil mencoba mencakar dari dalam. Ia pergi ke bidan desa. Bidan bilang kandungannya sehat, tapi Bu Sulasmi tidak percaya. Ia merasa bayi ini sedang dikutuk. Dan perasaannya semakin kuat saat suatu malam, ia terbangun jam 3 pagi. Ia merasa perutnya seperti berdenyut, dan ketika membuka mata ada seseorang berdiri di kaki ranjangnya. Bayangan hitam, tinggi, dengan wajah yang tak bisa dilihat. Sosok itu menunjuk ke perutnya, lalu menghilang begitu saja. Bu Sulasmi menjerit. Pak Hartono terbangun dan pura-pura panik. Ia memeluk istrinya, tapi pikirannya jauh dari rasa kasihan. Yang ia pikirkan hanya satu, makhluk itu sudah tak sabar keesokan harinya. Sulasmi mengambil keputusan diam-diam. Ia menelepon adik sepupunya di kota. Ia ingin pergi dari rumah itu, ingin melahirkan di tempat yang jauh. Ia tak peduli lagi harta, rumah besar, atau status sosial. Ia hanya ingin menyelamatkan anak yang dikandungnya. Tapi belum sempat ia kabur, ia mendengar sesuatu yang mengubah segalanya. Hari itu, ia baru pulang dari pasar dan berjalan di lorong rumah saat mendengar suara Pak Hartono dari ruang tengah. Ia berhenti ketika mendengar nama pesugihan disebut. Ia mendekat dan mendengar semuanya. Pak Hartono sedang bicara pada anak-anaknya. Suaranya pelan tapi cukup jelas. "Ayah dulu memang melakukan pesugihan. Semua ini kekayaan, tanah, toko, bukan dari kerja keras, tapi dari perjanjian, dan sekarang waktunya bayar. Tumbalnya adik kalian, yang dikandungan ibu kalian." Sulasmi nyaris menjatuhkan tas belanjaannya. Tangis tercekat di tenggorokannya. Badannya gemetar. Jantungnya seperti dihantam palu godam. Ia mundur pelen-pelen, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak. Ayahnya diam dalam ketakutan yang tak bisa diucapkan. Malam itu juga, tanpa memberitahu siapapun, Sulasmi kabur dari rumah. Ia hanya membawa baju ganti, uang secukupnya, dan satu tekad kuat. Anak ini tidak boleh jadi tumbal. Ia naik bus malam keluar kota, lalu bersembunyi di rumah seorang teman lamanya. Beberapa minggu kemudian, ia melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu diberinya nama putri satu-satunya harapan yang ingin ia jaga. Jauh dari kutukan pesugihan. Tapi hidup tak pernah sesederhana itu. Sulasmi tahu, selama darah Hartono mengalir dalam tubuh anaknya, makhluk itu tak akan berhenti mencarinya. Akhirnya, dengan berat hati, ia menitipkan putri ke sebuah panti asuhan kecil di kota seberang. Tempat yang sepi, tidak dikenal siapapun, dan dijaga oleh pengasuh yang solehah. Dan untuk melindungi putri sepenuhnya, Bu Sulasmi menyebar kabar bahwa dirinya meninggal dunia saat melahirkan. Ia menghilang dari dunia, meninggalkan putri, dan berharap kutukan itu tak akan pernah menemukan gadis kecilnya. Tapi jauh di tempat lain, dua anak lelaki yang tak tahu arah hidupnya mulai dikuasai oleh rasa bersalah, rasa ingin tahu, dan bayang-bayang gaib yang memanggil mereka untuk menyelesaikan warisan ayah mereka. Angin sore itu terasa lebih dingin dari biasanya. Awan menggantung berat di langit, seolah menunggu sesuatu yang buruk akan segera terjadi di
Di dalam rumah besar yang kini terasa lebih sunyi, Pak Hartono terbaring di kamarnya. Sudah beberapa hari ia tak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya kurus, kulitnya menghitam seperti terbakar dari dalam, matanya kosong, dan napasnya tersengal seperti orang dicekik. Dokter desa yang datang hanya menggeleng. Tidak ada gejala medis yang bisa menjelaskan kondisinya. Penyakitnya aneh, Bu. Bukan karena infeksi, bukan karena usia. Ini seperti tubuhnya menolak hidup. Yang tidak mereka tahu, tubuh itu memang sedang menunggu ajal. Karena perjanjian lama yang belum dibayar lunas. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar pohon beringin di belakang rumah. Joko dan Hadi duduk di ruang keluarga, menunggu kabar dari kamar ayah mereka. Tiba-tiba terdengar suara panggilan lemah. Yoko, Hadi. Keduanya berlari masuk ke kamar. Di atas ranjang, Pak Hartono membuka mata. Napasnya pendek, wajahnya pucat, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar mendesak. Seperti seseorang yang tahu waktunya tinggal sebentar lagi. Dengar baik-baik. Katanya lirih. Ayah tidak punya banyak waktu. Joko dan Hadi duduk di tepi ranjang, menatap ayah mereka dengan cemas. Lalu kalimat itu keluar, kalimat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ayah menjalani pesugihan. Keduanya saling berpandangan, terdiam, tapi tak kaget. Mereka sudah mencium aroma rahasia ini sejak lama. Kekayaan ini rumah, tanah, semuanya. Bukan dari kerja keras ayah, tapi dari perjanjian. Dan dalam perjanjian itu ada harga yang harus dibayar. Joko menelan ludah. Tumbal. Pak Hartono mengangguk perlahan. Sudah lama ayah beri banyak tumbal. Hewan, orang asing, bahkan tetangga kita sendiri. Tapi makhluk itu makin rakus. Dia minta darah keluarga. Anak perempuan. Hadi bersuara lirih. Adik kami, Pak Hartono menutup mata sejenak. Ia sejak dalam kandungan, dia sudah ditandai. Ayah yang minta itu. Petir menyambar tepat di belakang rumah. Lampu kamar bergetar. Joko dan Hadi terdiam. Pahit, marah, takut semua bercampur jadi satu. Tapi sebelum mereka sempat berkata apa-apa, Pak Hartono mulai kejang. Tubuhnya melengkung seperti ditarik dari dalam. Matanya terbalik ke atas. Mulutnya terbuka tapi tidak bersuara. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Lalu suara itu muncul. Bukan suara manusia. Suara dari perut Pak Hartono. Suara tawa-tawa makhluk dari dunia lain. Dia milik kami. Suara itu berkata, mengerikan. Lalu hilang seiring tubuh Pak Hartono yang berhenti bergerak. Malam itu, Pak Hartono meninggal dunia. Bukan Tengen, tapi dengan wajah penuh ketakutan. Mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang menyeretnya ke kegelapan abadi. Keesokan paginya, keluarga menguburkannya cepat. Tak ada pengajian, tak ada tamu. Hanya Joko, Hadi, dan beberapa orang kampung yang datang sekadar menyaksikan prosesi. Tapi malam setelah pemakaman, sesuatu terjadi. Yoko bermimpi. Ia melihat seorang gadis kecil berambut panjang berdiri di tengah hutan. Bajunya putih, tapi penuh bercak darah. Gadis itu menangis. Di belakangnya, berdiri sosok hitam besar bertanduk, menunggu gadis itu berkata, "Tolong aku," lalu terbangun. Nafas Joko memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menoleh ke Hadi yang tidur di kasur sebelah dan terkejut. Hadi juga terbangun, dengan mata merah dan wajah pucat. "Kita mimpi yang sama lagi, Jok." Keduanya saling menatap. Mereka sadar, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang masih belum selesai. Dalam beberapa hari ke depan, gangguan mulai berdatangan. Suara tangisan bayi terdengar dari sumur belakang rumah setiap tengah malam. Cermin di kamar mereka menunjukkan bayangan perempuan yang tidak ada di ruangan. Dan yang paling menakutkan, tubuh Hadi mulai memunculkan luka goresan setiap kali ia terbangun dari tidur. Mereka mulai mencari petunjuk di dalam kamar ayahnya. Mereka menemukan sebuah kotak kayu terkunci. Setelah memaksa membukanya, mereka menemukan foto hitam putih seorang bayi perempuan, sehelai kain bayi yang sudah usang, dan sepucuk surat. Isinya adalah tulisan tangan Pak Hartono. "Jika aku mati dan tumbal belum dibayar, maka kutukan akan turun pada darahku. Kalian harus temukan dia. Dia yang dikandung oleh ibumu. Dia yang bernama Putri. Jadikan dia sebagai penebus, atau semuanya akan binasa." Hening menyelimuti kamar itu. Joko dan Hadi tak tahu harus merasa apa. Takut, bersalah, atau marah. Tapi satu hal yang mereka tahu pasti, kutukan itu nyata, dan hanya satu cara untuk menghentikannya. Mereka harus mencari Putri dan menyerahkannya atau melawan takdir yang diwariskan oleh ayah mereka sendiri. Langit mendung bergelayut di atas atap rumah tua keluarga Hartono. Sejak kematian ayah mereka, suasana rumah seperti ikut berubah lebih gelap.
lebih sunyi dan lebih dingin, seolah kematian itu bukan akhir dari segalanya, tapi pembuka dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sudah 3 hari sejak Joko dan Hadi menemukan surat peninggalan, I am. Surat itu berisi nama yang membuat mereka terus memikirkan satu hal. Putri, adik kandung mereka. Tumbal yang ditinggalkan, korban yang sejak dalam kandungan telah dijanjikan pada kekuatan jahat oleh darah dagingnya sendiri. Joko duduk di meja makan. Dengan berkas-berkas yang mereka temukan, surat tua, foto bayi, dan satu kertas kecil yang sepertinya robek dari buku catatan. Di sana tertulis nama dan alamat samar. Panti Asuhan Kasih Ibu, Jail, Mawar nomor 13, Kota Sumberjati. Kita harus ke sana, kata Joko pelan. Matanya tajam memandangi tulisan itu. Hadi mengangguk, walau wajahnya tampak ragu. Kalau dia memang dititipkan ke sana, apa kau yakin kita bisa langsung ambil dia? Setelah semua ini, Joko terdiam sejenak. Kalau kita nggak bertindak, kita bisa mati seperti ayah. Atau lebih buruk, mereka berangkat ke Kota Sumberjati keesokan paginya. Hampir setengah hari naik bus dan ojek untuk tiba di panti yang disebut dalam catatan itu. Bangunan tua itu berdiri sederhana di pinggir kota berdinding kayu. Beratap seng, dikelilingi pagar kawat yang sudah berkarat. Panti Asuhan Kasih Ibu tampak biasa-biasa saja. Tapi begitu mereka melewati gerbang, sesuatu terasa aneh. Seperti hal yang lebih tebal. Suasana yang menekan dada. Boken burang-burang di sekitar sana tampak enggan mendekat. Mereka disambut oleh seorang perempuan tua berjilbab rapi. Wajahnya keriput tapi matanya tajam, seolah mampu membaca isi hati siapapun yang ia temui. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan. Kami mencari seseorang, ujar Joko. Anak perempuan yang dulu dititipkan di sini sekitar 17 tahun lalu. Namanya Putri. Wajah si perempuan tua tampak kaku seketika. Sekilas matanya menyipit curiga. Banyak anak yang kami rawat, tapi nama itu terdengar asing. Kami adiknya, kata Hadi cepat. Dia adik kandung kami. Kami tahu dia dititipkan di sini oleh ibu kami. Kami cuma mau pastikan dia baik-baik saja. Perempuan itu menatap mereka lama, lalu mengangguk pelan. Masuklah. Tapi kalian harus tahu, anak yang kalian cari bukan anak biasa. Mereka diajak masuk ke dalam ruang tamu. Dinding-dindingnya dipenuhi foto anak-anak yatim piatu yang pernah dirawat. Di sana, mereka akhirnya melihat sebuah foto lama gadis kecil, berambut panjang dengan mata tajam seperti elang, berdiri di samping seorang ibu pengasuh. Di bawahnya tertulis, Putri. Itu dia, desis Joko. Perempuan tua itu yang mereka ketahui bernama Bu Rahma. Kepala panti mulai menceritakan segalanya. Putri dibawa ke sini oleh seorang perempuan yang mengaku baru kehilangan suaminya. Ia berkata bahwa anak ini dalam bahaya tapi tak bisa menjelaskan banyak. Yang ia minta hanyalah satu. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa Putri ada di sini. Tumbal, gumam Hadi lirih. Bu Rahma mengangguk pelan, seolah tahu apa yang mereka maksud. Sejak kecil, Putri memang berbeda. Dia jarang sakit, tapi sering bicara sendiri di malam hari. Pernah suatu waktu, dia bilang ada yang mengintai dari jendela. Padahal panti ini dikelilingi tembok tinggi. Tapi suatu malam kami semua mendengar tangisan dari atap. Ketika kami naik, Putri sedang berdiri di ujung genteng. Joko dan Hadi saling pandang. Keduanya makin yakin kutukan itu terus mengintai Putri. Bahkan sejak bayi. Di mana dia sekarang? Tanya Joko tegas. Bu Rahma terdiam sejenak. Lalu suara rendah ia menjawab, dia tidak lagi di sini. Saat usianya 15 tahun, dia pergi dari panti. Katanya dia ingin mencari keluarganya. Tapi sejak itu kami tak pernah mendengar kabarnya lagi. Kedua pemuda itu terdiam. Harapan yang semula mereka pegang mulai tergelincir. Jika Putri hilang, bagaimana mereka bisa menyelamatkan atau menyerahkannya? Tapi, lanjut Bu Rahma, beberapa waktu lalu, seseorang mengirim surat ke panti. Tanpa nama, isinya hanya satu kalimat. Ia mengeluarkan kertas yang sudah lusuh dan menyerahkannya kepada Joko. Di sana tertulis, kalau kalian membiarkan kutukan ini tetap hidup, maka semua darah keluarga akan mengering. Sore itu, mereka meninggalkan panti dengan kepala penuh. Tanda tanya, Putri masih hidup, tapi di mana? Dan apakah benar mereka akan mati jika tidak menuntaskan warisan ayah mereka? Yang lebih mengerikan, makhluk itu tampaknya sudah mengetahui bahwa mereka sedang mencari Putri. Dan di malam yang sama, saat mereka tiba di penginapan kecil dekat terminal, suara itu kembali terdengar dalam mimpi mereka. Suara lirih, berat, berbisik di telinga, dia milik kami. Jangan coba-coba menyelamatkannya, atau kalian akan jadi pengganti tumbal. Malam itu, Kota Sumberjati diguyur hujan deras. Petir menyambar jauh di langit,
membelah awan pekat yang menggulung seperti lautan hitam di angkasa. Di dalam kamar penginapan tua, Joko dan Hadi terjaga dari tidur mereka untuk kesekian kalinya. Karena mimpi yang tak pernah berubah, selalu sosok yang sama. Gadis kecil bergaun putih dengan rambut menutupi wajahnya, menangis pelan. Di belakangnya, sosok gelap bertanduk memandangi mereka dengan mata menyala merah, seolah menunggu perintah untuk menyantap mangsanya. Dia semakin dekat, gumam Hadi, duduk sambil memegang kepala. Napasnya terengah. Aku bisa merasakannya. Joko berdiri dan menatap keluar jendela. Hujan membasahi jalanan sunyi. Samar-samar, di kaca jendela, bayangan seseorang berdiri mematung di sisi jalan. Joko langsung membuka jendela, tapi tak ada siapapun di sana. Dia mempermainkan kita, desisnya. Pagi harinya, mereka memutuskan mencari informasi lebih jauh. Mereka kembali ke panti. Tapi Bu Rahma mengatakan satu hal yang membuat darah mereka berdesir. Putri pernah menyebut nama seseorang. Dia tinggal di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Namanya Pak Saman, tukang las. Dia bilang, lelaki itu adalah satu-satunya orang yang pernah berkata jujur padanya tentang asal-usulnya. Tanpa menunggu lebih lama, Joko dan Hadi pergi ke bengkel itu. Tempatnya kecil dan berantakan, penuh dengan sisa besi tua dan ban bekas. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua dengan kulit gosong matahari sedang duduk, merokok kretek. Pak Saman, tanya Joko. Pria itu menatap mereka dengan mata tajam. Kalian kakaknya Putri? Ya. Hadi mengangguk. Bapak mengenalnya? Bukan cuma kenal, kata Pak Saman sambil berdiri perlahan. Aku orang pertama yang nolong dia waktu dia pingsan di jalan. Dikejar bayangan hitam dari panti itu. Matanya merah waktu itu. Dia teriak-teriak, katanya ada yang mau ambil jiwaku. Joko menggertakkan. Gigi kutukan itu ternyata tidak pernah benar-benar pergi dari Putri. Di mana dia sekarang? Pak Saman menghela napas panjang. Aku sudah lama nggak ketemu dia. Tapi terakhir kali dia kesini sekitar 6 bulan lalu. Dia tinggal di rumah kosong milik almarhum Bu Narti yang dulunya punya indera keenam. Rumah itu di perbatasan hutan. Sendirian? Tanya Hadi kaget. Iya, katanya dia ingin menghadapi sesuatu yang sudah ditanamkan sejak dia belum lahir. Mereka segera bergegas ke lokasi yang disebutkan. Rumah itu berdiri sunyi, jauh dari perkampungan. Kayunya sudah lapuk, jendela pecah, dan cat dindingnya terkelupas. Tapi saat mereka mengetuk pintu, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Siapa? Suara perempuan dari balik pintu. Kami bukan orang jahat, sahut Joko cepat. Kami kakakmu, kakak kandungmu. Hening, lalu suara kunci diputar, dan pintu tua itu terbuka perlahan. Seorang gadis remaja berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Matanya tajam namun lelah. Rambut panjangnya terurai seperti tak pernah disisir. Tapi di balik ketakutan itu, jelas terlihat wajah mereka. Wajah darah yang sama. Aku tahu kalian akan datang, ucap Putri pelan. Aku mimpi tentang kalian, tentang ayah, dan tentang sesuatu yang mengerikan. Joko menatap adiknya dalam-dalam. Emosinya campur aduk lega, takut, bersalah. Ayah sudah mati, katanya lirih. Putri tidak kaget. Ia hanya menunduk dan berbisik, karena perjanjian yang belum dibayar. Hadi mengambil langkah mendekat. Kami mau lindungi kamu, Putri. Kami mau bawa kamu jauh dari semua ini. Putri menggeleng. Kalian gak bisa, karena aku sudah terikat. Malam itu mereka bertiga tinggal di rumah tua itu. Di ruang tengah yang berdebu, Putri akhirnya menceritakan semuanya. Sejak kecil aku selalu dengar suara yang bilang aku akan dikorbankan. Kadang dia muncul lewat mimpi, kadang lewat bayangan. Waktu umurku 5 tahun, aku sempat mati suri. Dokter bilang jantungku berhenti selama 3 menit. Tapi aku tahu itu bukan mati biasa. Aku dibawa ke tempat yang gelap, dan dia makhluk itu bilang, aku belum waktunya, karena belum diserahkan dengan benar. Sejak itu, aku mulai bisa melihat hal-hal aneh. Bayangan, mata merah, tangan-tangan hitam yang meraih dari kegelapan. Tapi aku tahu, aku bukan cuma korban. Aku adalah kunci. Kunci? Tanya Hadi bingung. Putri menatap mereka. Wajahnya pucat, suaranya lirih. Kalau aku dijadikan tumbal, kekuatan itu akan hidup selamanya. Tapi kalau aku memilih mati dengan cara yang benar, maka seluruh perjanjian pesugihan itu akan runtuh. Semua yang terikat akan musnah, termasuk kalian. Angin malam mendesis dari jendela retak. Tiba-tiba, api lampu minyak di tengah ruangan berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan, suara berat dan bergema-menggema di seisi rumah. Putri sudah waktunya. Lantai bergetar. Dinding retak, suara tawa rendah menyusup dari setiap sudut ruangan. Joko dan Hadi segera berdiri,
mencoba melindungi adik mereka. Tapi Putri tetap duduk, tenang, dengan mata yang menatap lurus ke depan. "Aku tahu kau datang," katanya pelan, "tapi aku tidak akan menyerah semudah itu." Tiba-tiba tubuh Putri kejang, matanya memutih, dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. "Jangan lawan warisan darahmu. Kau ditandai sejak dalam rahim milik kami selamanya." Joko menggenggam tangan adiknya. "Kamu gak sendiri, kami di sini." Dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari mata Putri. "Aku takut malam itu." Pertempuran batin dimulai. Bukan sekadar melawan roh jahat, tapi melawan kutukan yang diwariskan oleh orang yang seharusnya melindungi mereka, ayah mereka sendiri. Dan kini, pilihan berada di tangan. Putri bertahan melawan takdir, atau menyerah dan membiarkan kegelapan hidup selamanya. Fajar merangkak pelan di balik kabut hutan perbatasan, tapi sinar matahari pagi itu tak membawa kehangatan. Di dalam rumah tua, suasana masih diselimuti hawa dingin dan mencekam. Seolah malam belum benar-benar pergi, Putri duduk membelakangi jendela. Matanya merah, tangannya dingin. Ia seperti baru kembali dari tempat yang jauh, bukan secara fisik, tapi dari dunia lain yang tak terlihat. Dia tidak pergi sepenuhnya. Bisiknya lemah. Makhluk itu masih ada di dalam sini. Ia menepuk dadanya pelan, seperti ada sesuatu yang bersemayam di balik kulitnya. Joko dan Hadi saling pandang. Wajah mereka cemas, tapi juga bingung. Mereka tak pernah belajar menghadapi hal semacam ini. Yang mereka tahu hanya satu, mereka harus melindungi adik mereka dari warisan kelam ayah mereka sendiri. "Apa yang bisa kita lakukan?" tanya Hadi. Akhirnya Putri menatap mereka. Tatapannya berbeda, kali ini lebih dewasa, lebih dalam, seperti seseorang yang sudah memikul beban terlalu lama. "Ada satu cara, tapi risikonya besar. Yoko, mendekat. Apapun itu kita akan hadapi bersama." Putri menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Sebelum aku pergi dari panti, aku pernah bertemu seorang dukun perempuan. Namanya Mbok Sari. Dia tinggal di ujung desa, dekat Sendang Tua. Dia bilang, tubuhku sudah dicap oleh makhluk pesugihan itu sejak dalam kandungan. Tapi kalau cap itu dimusnahkan lewat ritual pemutusan darah, maka perjanjiannya akan hancur. Tapi ada syaratnya." "Syarat?" Hadi meneguk ludah. "Darah dari keturunan yang mewarisi perjanjian itu harus dikorbankan." Joko membeku. "Keturunan? Maksudmu kami?" Putri mengangguk pelan. "Ayah sudah mati, tapi darah pesugihan itu mengalir juga ke kalian. Salah satu dari kalian harus menumpahkan darahnya sebagai penebus." Rumah tua itu mendadak sunyi. Detik demi detik terasa seperti memukul dinding waktu. Hadi berdiri mematung. Joko mengepalkan tangan. "Kediwanit, ini bukan sekadar menyelamatkan Putri. Ini tentang memilih siapa yang akan mengakhiri kutukan dengan nyawanya sendiri. Kita nggak akan ngorbanin siapapun," kata Hadi akhirnya. Suaranya bergetar. "Pasti ada cara lain." "Tapi, waktu kita nggak banyak," desah Putri. "Tadi malam dia hampir mengambil alih tubuhku sepenuhnya. Kalau malam ini terjadi lagi, mungkin aku nggak akan bisa kembali." Tak lama setelah itu, mereka memutuskan pergi ke rumah Mbok Sari. Perjalanan ke sana tak mudah. Jalan tanah licin, pepohonan merapat menutupi langit, dan suara-suara aneh terdengar dari balik semak tawa kecil. Desahan pelan, bahkan bisikan yang menyebut nama Putri berulang-ulang. Putri I Joko menggenggam lengan adiknya erat, sementara Hadi membawa kayu sebagai pelindung. Sesampainya di rumah Mbok Sari, mereka langsung disambut asap dupa yang mengepul dari tungku tanah liat. Seorang perempuan renta berambut panjang duduk di pojok ruangan dengan mata tertutup dan suara gumaman yang pelan namun dalam. "Kalian sudah ditunggu," katanya tanpa membuka mata. Putri mendekat. "Saya siap, Mbok. Apapun yang harus saya lakukan." Mbok Sari membuka matanya perlahan. "Kalian bukan datang untuk melindungi, tapi untuk menebus. Pesugihan ini sudah berurat dalam darah. Kalau tidak diputus malam ini, gadis ini akan hilang selamanya. Dan kalian berdua akan diburu sampai mati." Joko menarik napas dalam. "Apa kami harus mati?" "Tidak harus mati, tapi satu dari kalian harus menumpahkan darahnya di altar pemutusan, agar roh pesugihan itu kehilangan pegangan di dunia manusia." Hadi segera berkata, "Aku yang lakukan." "Tidak," Joko menyela. "Aku kakak tertua. Ini semua tanggung jawabku." Mereka berdebat sejenak hingga Mbok Sari berseru, "Diam, malam sudah dekat. Kita mulai persiapannya." Ritual dilakukan di hutan kecil belakang rumah Mbok Sari. Di sana terdapat sebuah batu besar, dililit akar pohon, dan di depannya terdapat kolam kecil berisi air keruh kehijauan. Tempat itu sunyi, tapi hawa dinginnya membuat kulit merinding Putri. Berdiri di tengah lingkaran garam dan bunga melati, tubuhnya dibalut kain putih.
Joko berdiri di satu sisi dengan belati kecil di tangan. Hadi di sisi lain membawa kendi berisi air dari sendang tua. Mbok Sari mulai melantunkan mantra. Angin berdesit, kencang, dedaunan berputar liar. Langit mendadak menggelap, dan dari balik kabut mata merah itu muncul lagi. Waktunya sudah tiba, teriak Mbok Sari. Putri, jangan bergerak, Joko sekarang! Dengan tangan gemetar, Joko menyayat telapak tangannya. Darah menetes ke tanah, meresap ke dalam lingkaran. Seketika, tanah bergetar. Dari balik kabut muncul bayangan besar makhluk. Bertanduk berjubah gelap, dengan mulut menganga dan gigi seperti duri. Kau milikku, teriaknya. Putri menjerit. Tubuhnya terangkat ke udara, mata putih semua, rambut menjuntai. Dari mulutnya keluar suara laki-laki, suara Pak Hartono. Aku sudah memberikanmu. Jangan ambil putriku. Makhluk itu tertawa. Perjanjian tidak ditepati, maka warisanmu akan kutelan satu persatu. Mbok Sari berteriak lagi. Hadi, Siren, air sendang! Hadi maju dan menyiramkan air itu ke Putri. Tubuh adiknya langsung terhempas ke tanah. Joko, dengan luka di tangannya, memeluk tubuh Putri sambil berteriak, cukup! Kami tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Dan saat itulah dari dalam tubuh Putri keluar cahaya merah terang. Sosok hitam besar itu melolong. Tubuhnya retak, mengelupas, dan lenyap menjadi debu seiring suara jeritan yang mengguncang langit. ERRRRG. Semua hening. Putri jatuh pingsan. Joko dan Hadi terduduk lemas. Darah Joko menetes di tanah. Dan Mbok Sari menghela napas panjang. Sudah selesai malam itu. Untuk pertama kalinya, Putri tidur tanpa mimpi buruk. Dan untuk pertama kalinya pula warisan darah itu berhenti di titik terang. Tapi seperti semua kisah lama, yang diwariskan dari generasi ke generasi selalu ada jejak yang tertinggal. 2 minggu telah berlalu sejak malam berdarah itu. Rumah tua Mbok Sari sudah sunyi. Kabut tak lagi sering datang. Dan udara pagi terasa lebih bersih. Putri kini tinggal bersama Joko dan Hadi di rumah kecil warisan seorang kerabat jauh di pinggir kota. Tidak besar, tapi cukup tenang. Dindingnya dari kayu, ada pekarangan kecil. Dan yang terpenting, jauh dari semua yang menyeramkan. Mereka mulai mencoba hidup normal. Joko bekerja di bengkel. Hadi kembali sekolah malam. Putri, ia mulai menanam bunga dan membaca buku cerita anak-anak. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah bisa ia nikmati. Tapi meski hidup berjalan, ada luka yang belum sembuh. Setiap malam, Putri masih bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang sama berulang-ulang. Seorang perempuan berjubah hitam berdiri di ladang bunga, menatapnya dari kejauhan lalu membisikkan satu kalimat dengan suara yang terlalu akrab. Darahmu belum selesai, Putri bangun dengan peluh dingin dan jantung berdegup kencang. Ia tak pernah cerita ke Joko atau Hadi. Ia tak ingin mereka khawatir, mereka sudah cukup menderita. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Suatu siang, ketika Joko sedang menyapu halaman dan Putri menyiram bunga, datang seorang perempuan paruh baya, berpakaian sederhana tapi rapi. Wajahnya lembut, namun matanya tajam. Maaf, ini rumahnya Putri? Tanyanya sopan. Putri mengangguk pelan. Iya, saya Putri. Ibu siapa? Perempuan itu tersenyum kecil. Namaku Bu Sulasmi. Putri membeku. Ember di tangannya jatuh. Airnya mengalir ke tanah. Joko mendongak dari halaman dan langsung menghampiri. Ibu, gumamnya, nyaris tak percaya. Bu Sulasmi menahan air matanya. Aku minta maaf. Maaf karena meninggalkan kalian semua. Tapi waktu itu, aku tidak punya pilihan. Hadi keluar dari dalam rumah. Matanya membulat ketika melihat sosok ibunya berdiri di sana. Nyata, hidup. Semua emosi bertabrakan dalam hitungan detik. Marah, rindu, bingung, dan haru. Mama selama ini kemana? Tanya Hadi nyaris berteriak. Bu Sulasmi menunduk. Aku pura-pura mati demi menyelamatkan Putri. Aku tahu Pak Hartono pasti akan mewariskan pesugihannya. Jadi aku harus menjauh, menyembunyikan dia sejak lahir. Putri masih terpaku. Jadi ibu tahu semuanya? Semuanya, jawab Bu Sulasmi lirih. Termasuk bahwa tumbal belum benar-benar selesai. Malam itu mereka berbicara panjang di ruang tamu. Bu Sulasmi menjelaskan bahwa perjanjian pesugihan tidak hanya hidup dalam darah, tapi juga dalam namanya. Dan selama nama Putri masih terdaftar sebagai bagian dari garis warisan Pak Hartono, maka energi gaib yang dulu dipanggil akan terus mencoba menagih janji. Ritual kalian memang memutus ikatan darah secara langsung, ujar Bu Sulasmi. Tapi kalian lupa satu hal. Apa itu? Tanya Joko. Pesugihan tak hanya ditanam di tubuh. Ia juga ditanam di identitas. Nama, tanggal lahir, bahkan suara semuanya bisa dijadikan pintu oleh makhluk itu. Putri terdiam. Jadi,
Meski darahku sudah dibersihkan, aku tetap jadi incaran selama kau masih Putri binti Hartono. Iya, keesokan harinya mereka pergi ke tempat sakral yang hanya diketahui Bu Sulasmi. Sebuah goa tua di balik perbukitan, konon tempat para leluhur memutus hubungan roh jahat dari garis keturunan. Goa itu dingin, sempit, dan gelap. Tapi dindingnya dipenuhi ukiran kuno yang tampak hidup dalam cahaya obor. Di tengah ruangan ada batu datar berbentuk lingkaran, seperti altar zaman dulu. Disinilah kita harus menghapus nama, kata Pust. Kita akan mengubur identitas lama Putri dan memberinya nama baru. Putri melangkah ke atas batu. Ia merasa tubuhnya ringan, tapi pikirannya berat. Melepas nama berarti melepas sebagian dirinya. Nama adalah warisan terbesar manusia, ujar Bu Sulasmi sambil menggenggam tangan Putri. Kau akan membangun identitasmu dari awal, tanpa bayangan ayahmu, tanpa ikatan pesugihan. Mereka menuliskan nama Putri binti Hartono di atas kertas daun lontar, membakarnya. Asapnya membentuk lingkaran di udara, lalu lenyap perlahan. Setelah itu, dengan air dari sendang kecil di dalam goa, Putri dimandikan secara simbolis. Dan untuk pertama kalinya, Putri menjadi orang baru. Namanya kini Melati Sulasmi. Sepulang dari goa, Putri merasa lain. Ia tidur lebih nyenyak malam itu. Tak ada mimpi, tak ada suara. Hanya sunyi dan damai. Tapi di kejauhan, jauh di belantara hutan yang sudah lama ditinggalkan manusia, sebuah suara berat bergema pelan. Nama boleh berganti, tapi garis darah tetap abadi. Dan setiap tumbal punya harga yang belum lunas. Angin berdesir pelan melewati pepohonan, lalu senyap. Sementara itu, di dinding rumah mereka, bayangan baru mulai terbentuk. Malam itu hujan turun deras, membasahi atap rumah kecil yang kini mereka huni. Petir sesekali menyambar, membuat lampu gantung di ruang tamu bergoyang pelan. Di luar, suara kodok bersahut-sahutan dengan gemuruh langit. Tapi di dalam rumah, suasana lebih sunyi dari biasanya. Putri sekarang bernama Melati terbangun dari tidurnya dengan napas memburu. Matanya menatap lengget-lengget kamar yang gelap. Tapi pikirannya masih terperangkap dalam mimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi aneh. Ia melihat seorang anak perempuan bergaun merah, berdiri di balik jendela, tersenyum sambil melambaikan tangan. Tapi wajah anak itu adalah wajahnya sendiri saat masih kecil. Bedanya, matanya hitam semua, dan dari punggungnya tumbuh semacam bayangan kelam menyerupai sayap. Kamu sudah buang namaku, suara anak itu terdengar dari balik kaca. Tapi aku tetap bagian dari dirimu. Melati menggeleng cepat, mencoba bangkit dan menepis mimpi itu. Tapi ketika ia menatap ke arah jendela kamar anak itu, benar-benar ada di sana. Ia menjerit. Joko dan Hadi langsung berlari masuk ke kamar. Tapi ketika mereka membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di jendela. Melati terduduk di pojokan dengan tubuh gemetar. Dia mirip aku, tapi bukan aku, gumamnya. Joko meraih bahunya. Tenang, itu cuma mimpi. Melati menatapnya. Bukan, Mas, itu bayanganku. Bayangan yang aku tinggalkan waktu mengganti nama. Dia kembali. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali menemui Mbok Sari. Meski harus menempuh jalan yang lebih jauh, karena rumah sang dukun tua kini dikabarkan terbakar seminggu sebelumnya. Tapi anehnya, ketika mereka tiba di lokasi yang sama, rumah itu masih utuh. Bahkan, tampak lebih bersih dan terang dibanding sebelumnya, seperti tidak pernah terbakar. Mbok Sari, panggil Hadi dari luar pagar bambu. Pintu rumah terbuka pelan, tapi yang keluar bukan Mbok Sari, melainkan seorang laki-laki muda. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun mengenakan pakaian adat Jawa kuno. Kalian datang terlambat, ujarnya dengan suara berat. Mbok Sari mana? Tanya Joko curiga. Dia sudah pergi, dan sekarang akulah yang menyambung ilmunya. Laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Bimo, cucu jauh dari Mbok Sari, yang mewarisi jalur spiritual keluarganya. Ia sudah diberi peringatan lewat mimpi bahwa Melati akan datang dan membawa jejak yang belum tuntas. Bayangan yang kau lihat itu adalah bagian dari perjanjian lama. Saat kau membakar nama lamamu, kau tidak menghancurkannya. Kau hanya melepaskannya, dan kini bayangan itu hidup sendiri seperti roh yang kehilangan tubuh. Melati merinding, jadi dia akan terus menggayap. Ki Bimo mengangguk, sampai dia menemukan wadah baru atau mengambil alih tubuhmu kembali. Joko mengepalkan tangan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Ki Bimo memandang mereka lekat-lekat. Kalian harus kembali ke tempat asal perjanjian itu dibuat. Kayak sendang setan di lereng Gunung Lawu. Disitulah Pak Hartono pertama kali menyerahkan jiwanya, dan di sana pula bayanganmu bisa dipanggil dan diikat kembali. Tapi itu berbahaya.
Tambahnya, jika kalian gagal bukan hanya Melati yang hilang. Salah satu dari kalian bisa jadi tumbal pengganti. Perjalanan menuju Sendang Setan bukan hal mudah. Mereka harus naik motor ke desa terakhir, lalu berjalan kaki menembus hutan pinus yang kabarnya angker. Warga sekitar bahkan melarang mereka mendekati area tersebut setelah matahari turun. Ada suara-suara aneh dari sana, kata salah satu warga desa. Bahkan pernah ada yang kesurupan dan bicara dengan suara dua lapis. Tapi mereka tetap melanjutkan. Sesampainya di Sendang, suasana berubah drastis. Udara terasa berat, langit mendadak mendung. Air Sendang tampak hitam, tidak memantulkan bayangan. Di sekelilingnya tumbuh bunga bangkai kesil-kesil, mengeluarkan bau busuk. Ki Bimo memulai ritual. Ia menaburkan kembang 7 rupa ke permukaan Sendang, lalu membacakan mantra Jawa kuno yang terdengar seperti nyanyian. Melati berdiri di tengah lingkaran batu, matanya tertutup, tubuhnya menggigil pelan. Tiba-tiba, dari dalam air muncul bayangan. Perlahan, bayangan itu naik dari Sendang menyerupai tubuh Melati kecil. Tapi kini matanya merah darah, dan dari mulutnya keluar suara Pak Hartono. Kalian pikir bisa kabur dari takdir? Joko melangkah maju, menghadang. Kami di sini untuk mengakhiri semua ini. Bayangan itu tertawa. Maka mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kalian atau warisan yang sudah kutanam. Air Sendang mendidih. Angin mengamuk. Bayangan Melati melompat ke arah Melati asli, mencoba masuk ke tubuhnya. Melati menjerit, tubuhnya melayang, dan wajahnya berubah-ubah antara dirinya dan sosok gadis kecil bergaun merah. Ki Bimo melempar kendi berisi air ritual ke arah Melati, tapi bayangan itu menepisnya. Joko, pegang tangan adikmu, teriak Ki Bimo. Joko berlari, memeluk tubuh Melati yang mengambang sambil menangis. Ayo, lelawan dia. Kamu bukan bagian dari perjanjian itu. Kamu bukan tumbal. Kamu Melati. Bayangan itu menjerit. Tubuh Melati gemetar hebat. Hadi maju, menusukkan keris kecil pemberian Ki Bimo ke tanah di dalam lingkaran batu. Seketika, cahaya merah meledak dari tanah, menelan bayangan itu. Tidak, bayangan itu hancur seperti debu hitam tertiup badai. Melati jatuh ke tanah. Tubuhnya lemas, tapi nafasnya tenang. Dan untuk pertama kalinya bayangan itu benar-benar menghilang. Di pinggir Sendang, Joko dan Hadi duduk terdiam. Melati bersandar di bahu ibunya, yang juga ikut menyusul. Dengan bantuan warga, Ki Bimo membakar sisa-sisa benda ritual, lalu berkata pelan, perjanjiannya kini benar-benar putus. Tapi ingat, warisan gelap itu bisa muncul lagi, kalau satu keturunan saja tergoda untuk memanggilnya kembali. Mereka semua diam. Malam mulai turun, tapi kali ini tidak ada bayangan yang mengikuti mereka pulang. Hanya keheningan dan kesempatan memulai hidup baru. 15 tahun telah berlalu. Melati, yang dulunya bernama Putri, kini hidup damai di sebuah kota kecil. Ia membuka taman baca gratis untuk anak-anak, mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengenal dunia luar tanpa harus takut akan gelapnya masa lalu seperti yang pernah ia alami. Joko dan Hadi juga hidup tenang. Joko kini sudah berkeluarga, punya 2 anak dan bekerja sebagai pengusaha bengkel kendaraan. Hadi memilih jadi guru, mengabdikan hidupnya untuk mendidik generasi baru. Sejak malam di Sendang Setan itu, tidak ada lagi mimpi aneh. Tidak ada bayangan, tidak ada suara yang memanggil dari kegelapan. Semua terasa normal, hampir terlalu normal. Namun, seperti sebuah perjanjian yang tertulis dengan darah, tidak semua hal bisa dihapus begitu saja. Suatu malam, saat Melati sedang membereskan buku-buku perpustakaan kecilnya, ia menerima surat tanpa pengirim. Amplopnya kusam dan kertas di dalamnya terbuat dari bahan seperti daun lontar. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, darah yang diselamatkan hari ini akan menagih tumbalnya besok. Tangannya bergetar. Ia buru-buru membakar surat itu. Tapi bahkan setelah hangus, kertas itu meninggalkan bekas hitam di lantai kayu. Seolah ada sesuatu yang tertanam di situ. Tapi ia tidak ingin panik. Ia tidak akan membiarkan ketakutan menguasainya. Lagi, ia telah bertahan. Ia telah menang. Atau begitulah ia kira. Beberapa minggu kemudian, berita mengejutkan datang dari kampung halaman mereka. Seorang pemuda ditemukan kesurupan di rumah tua Pak Hartono yang telah lama kosong. Rumah itu sudah jadi puing, tapi para warga yang masih penasaran sering menjadikannya tempat uji nyali. Pemuda itu tidak sadarkan diri selama 2 hari, dan saat sadar, ia berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami siapapun. Tapi yang paling mengerikan adalah, ia terus menyebut nama Putri berulang-ulang. Melati tahu, dia harus kembali ke tempat itu. Dengan berat hati, ia menghubungi Joko dan Hadi. Mereka bertiga sepakat kembali ke desa lama untuk terakhir kalinya.
Saat mereka tiba, rumah Pak Hartono masih berdiri setengah roboh. Gentengnya sudah rontok, tembok-temboknya dipenuhi lumut dan akar liar, dan halaman depannya tumbuh ilalang setinggi lutut. Warga sekitar menjauhi rumah itu sejak kejadian kesurupan. Tempat ini masih menyimpan sesuatu, bisik Hadi sambil memandangi jendela retak yang menganga seperti mulut. Malam itu, mereka masuk ke rumah itu dengan penerangan obor dan doa yang tak putus-putus. Di ruang utama, mereka menemukan sebuah papan kayu tua yang tertulis dalam aksara Jawa kuno. Tersembunyi di bawah lantai, Ki Bimo yang kini sudah menjadi pemimpin spiritual di desanya, ikut bersama mereka. Ia membaca tulisan itu dengan wajah tegang. Pewarisan telah dibakar, tapi darah telah menetes satu kelahiran lagi, maka tumbal akan sempurna. Ki Bimo menatap mereka penuh keseriusan. Pak Hartono sepertinya telah menyisipkan tumbal cadangan dalam perjanjiannya. Tak hanya putri tapi siapapun dari garis keturunannya, jika lahir dalam batas waktu yang ditentukan, akan menjadi tumbal. Otomatis, Melati gemetar. Tunggu, maksudnya, anak dari anakku nanti. Ki Bimo mengangguk perlahan. Ya, jika darah Hartono mengalir dan lahir anak perempuan setelah 25 tahun perjanjian, maka ia akan jadi warisan baru. Meski pesugihannya sudah dihentikan, celah itu tetap terbuka. Waktu terasa membeku. Melati, yang selama ini mengira semua sudah selesai, kini menyadari bahwa tumbal bisa diwariskan tanpa sepengetahuan. Ia tak punya anak sekarang, tapi jika nanti ia menikah dan punya keturunan, maka bayangan itu akan kembali. Joko mencengkeram tangan adiknya. Kita harus akhiri semuanya. Sekarang, Ki Bimo menyiapkan ritual penghancuran total warisan spiritual. Kali ini, bukan hanya membakar nama, bukan hanya memanggil bayangan, tapi menghapus seluruh jejak keluarga Hartono dari perjanjian pesugihan, hingga tak tersisa satupun celah. Ini butuh keberanian, karena satu di antara kalian harus menukar. Ingatan? Ingatan? Tanya Hadi. Ya, satu orang dari keturunan Hartono harus merelakan seluruh ingatan tentang siapa dirinya, tentang keluarganya, tentang segalanya. Jika dia hidup tanpa mengenal asal-usul, maka garis itu akan benar-benar terputus. Semua menoleh pada Melati. Ia tahu itu harus dia. Ritual dilakukan di tengah rumah tua yang kini menjadi altar terakhir. Melati duduk di lingkaran simbol, dikelilingi tulisan dan mantra. Air dari sendang setan digunakan untuk menyucikan dirinya. Dan dupa menyala dalam diam. Joko menangis dalam hati. Hadi berdoa dalam gumam. Dan ketika mantra terakhir dibacakan, cahaya terang membutakan seisi ruangan. Dan Melati terjatuh tak sadarkan diri. Pagi itu, seorang gadis muda ditemukan tertidur di halaman rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Warga menemukannya dan membawanya ke balai desa. Namamu siapa, Le? Tanya kepala desa dengan lembut. Gadis itu menatap kosong. Aku tidak tahu. Di tangannya ada sehelai kain putih dengan satu kata tertulis, Melati. Di kota jauh dari desa itu, Joko dan Hadi membuka surat yang ditinggalkan Melati sebelum ritual. Jika kau membaca ini, berarti aku tak lagi mengingat siapa kalian. Tapi jika satu hari nanti, anak-anakku membaca kisah ini, tolong sampaikan satu hal: aku memilih cinta, bukan warisan. Dan itu cukup bagiku untuk hidup damai. Tak ada air mata yang cukup untuk menggambarkan kehilangan itu. Tapi tak ada rasa sakit yang bisa menandingi ketenangan hati mereka. Mereka telah menyelamatkan adik mereka. Dan Melati kini bebas. Tumbal itu telah selesai. Dan itulah kisah malam ini. Ingat, setiap perjanjian pasti ada harga yang harus dibayar. Terkadang bukan harta, tapi jiwa. Terima kasih telah menyimak kisah kelam dari Jagat Dedemit. Jika kamu suka cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain dengan yang tak kau mengerti.